Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Alhamdulillah kita udah bisa mengikuti sesi tutorial ini dan kita masuk pada tahap tutorial ketiga, yaitu bagaimana mengolah data untuk kita integrasikan dengan analisis R programming. Ya, ini yang menjadi salah satu key point juga di dalam analisis statistik untuk studi antropometri ya. Nah, acuan yang kita pakai di sini adalah kita menggunakan integrasi dengan aplikasi yang dikenal dengan WHO Antro Analyzer. Jadi sebuah pemrograman terbaru eh, dari WHO guideline ya. Jadi petunjuk penggunaan untuk status gizi itu WHO telah menyarankan di dalam skala data besar, skala sampling yang cukup besar, kita diarahkan untuk menggunakan WHO Antro Analyzer ya. Jadi ada banyak perbedaan sekali di sini yang kita lihat kalau kita perhatikan dari buku petunjuknya, dan ini nanti kita akan share ke teman-teman semua. Jadi program apa sih, kan kita udah pernah menggunakan WHO Antro ya, tapi ini apa bedanya dengan WHO Antro Analyzer? Jadi nanti kita akan sudah saya sharekan link untuk download modul resminya dari WHO, lalu kita akan bisa baca di sini. Jadi memang pendekatan dipakai secara statistik untuk analisis data antropometri, kita menggunakan program Antro Analyzer. Jadi membedakan adalah bagaimana output yang dihasilkan itu lebih rigid ya. Dan di situ kita lihat bahwa jadi ini perbedaannya ya, what are its different from the Antro software. Nah, jadi ada berbagai macam. Jadi kita lihat dari outputnya bahwa dia ini ada expanded format. Jadi lebih diperluas lagi istilahnya analisis output yang dihasilkan dari WHO Antro Analyzer. Jadi kita bisa mengetahui disaggregate data secara lebih spesifik lagi, usia ya, jenis kelamin, type of residence ya. Jadi bagaimana tipe residensinya. Lalu juga kita bagi dari distrik ya, jika tersedia ya. Dan juga akan juga ada di sini ditambahkan stratifikasi ya. Jadi pengklasifikasian menurut dari kuantil ekonomi seperti itu. Bahkan juga ada mother education. Nanti ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan di situ. Ini untuk faktor-faktor yang relevan secara spesifik seperti itu. Dan yang kedua adalah untuk sisi kalkulasinya, bahwa di sini kita menggunakan nilai CI ya, ada beberapa perhitungan confidence interval dan standard error ya. Jadi ini cukup beda banget dengan perhitungan di WHO Antri yang masih menggunakan data-data yang distribusi data yang cukup simple seperti itu. Tapi ini sudah kita perhitungkan dengan analisis lebih detail, dan juga di sini juga bisa untuk menghitung bagaimana kurvanya, lalu juga bagaimana edge happeningnya dan lain-lain seperti itu. Ini bisa dibaca-baca teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke tahap tutorialnya. Di tahap tutorial ini kita akan mencoba salah satu contoh aja ya yang sudah melakukan entry data di Google Spreadsheet ya yang sudah kita share di RCS ini. Kita pakai aja mungkin Dono Muja ya. Bisnis Dono yang sudah mencoba untuk beberapa kali entry. Kita akan melihat. Jadi sebenarnya program WHO air programming ini adalah analisis yang kita bandingkan. Jadi teman-teman udah punya dua model analisis data gitu ya. Analisis pertama adalah kita lakukan dengan cara perhitungan yang kita terapkan di Google Spreadsheet ini, dengan perhitungan nilai perhitungan Z-score by LMS ya yang sudah kita kembangkan di sini. Dan juga kita akan hitung juga berdasarkan statistika yang sudah cukup relevan yang diajukan oleh WHO, yaitu dengan menggunakan WHO Air Antro Analysis yang sudah kita install, kita embed ke website kita di Sigma, seperti itu. Jadi kita akan bandingkan, sebenarnya ini sebagai salah satu, istilahnya sebagai salah satu tools yang memang bisa dipakai teman-teman semua untuk bisa melakukan analisis lebih detail lagi, mendalam dari hasil olah timbangnya gitu. Nanti akan terlihat sekali dengan jelas
bagaimana sih terkait tentang digit preferensi dari nilai ukur yang ditampilkan dalam setiap pengukuran, baik itu tinggi badan ataupun berat badan. Berapa preference desimalnya, baru berapa sih kalau kita bandingkan dengan kurtosisnya, kurtosis sampling dari hasil pengukuran BB dan TBU itu seperti apa. Nanti kan cukup lebih lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kita langsung tunjukkan cara detailnya, bagaimana kita melakukan olah data, mengimport data dari data yang telah kita kumpulkan di kita collect data di RCS ini, kita konversikan ke dalam perhitungan analisis menggunakan pendekatan statistik R ya. Yang pertama, kita masuk di menu RCS Sigma di sini. Nah, lalu kita perlu ada analisis RCS Sigma. Nah, pilih aja pilihan R dataset puskesmas ya, seperti ini. Nah, oke, setelah masuk, maka dia akan mengumpulkan seluruh data-data yang ada di yang telah dilakukan pengumpulan data seperti itu. Nah, habis ini kita akan lakukan yang pertama adalah perhitungan dengan cara mengubah data ini ke dalam bentuk CSV atau export data to CSV. Ya, seperti ini. Nah, setelah ada pilihan seperti ini, ya perintah untuk kasih save as name-nya, maka kita gunakan nama, tetapi sini ada ininya ya, ada keterangannya, usahakan tidak gunakan pemisah. Ya, oke. Jadi pemisah. Jadi namanya seperti contoh ini kan, Dona Mulya gitu ya. Itu aja mungkin air stats gitu. Klik OK. Kita tunggu sebentar sampai nanti akan muncul uh, link yang untuk mendownload CSV-nya seperti itu. Ya, tapi mohon dipastikan teman-teman juga bisa melakukan cleaning data, usahakan data-data yang dimasukkan sini data-data yang valid seperti itu ya, biar tidak terjadi jomplang seperti itu, ada gap ya. Di aplikasi RCS ini kita menggunakan standar formatting di Indonesia ya, jadi desimal kita menggunakan pemisah pakai separasi koma ya. Jadi kalau teman-teman semua menggunakan beberapa separasi titik, sebenarnya tidak ada masalah. Kalau diketikkan entry itu di sini tuh biasanya udah menyesuaikan. Kalau ketik manual, tapi kalau kopas atau copy paste dari aplikasi Excel yang lain memang harus menggunakan paste value gitu ya. Dan nanti diusahakan ketika di paste value, jika beda format, ternyata hasil formatnya itu contoh 18,5 untuk berat badan, ternyata 18,5, maka memang harus diganti. Kalau itu banyak sekali yang titik-titiknya nanti dilakukan replace ya, mengganti titik menjadi koma seperti itu. Tetapi kalau kita lakukan entry paste value-nya sesuai dengan format yang kita tetapkan, tidak ada masalah. Ini setelah hasilnya keluar, ini muncul nih download file, lalu ada linknya di sini warna biru, ada garis underline-nya ini ya, kita klik di situ untuk mendownload filenya. Oke, ini sudah terdownload. Artinya konversi data di data compiling data R ini sudah terdownload seperti itu. Lalu langkah berikutnya adalah setelah kita membuka R, kita mengekspor, baru langkah kedua adalah kita melakukan analisis ke kalkulator Sigma, ya, yaitu dengan cara kita klik di dashboard, baru nanti masuk ke Go to Calculator RCS Analysis seperti itu. Maka dia akan membuka kalkulatornya kita. Nah, ditunggu sebentar, ini akan proses install di load data di Sigma kita, ya. Insya Allah data ini cukup aman karena kita udah hosting di server yang cukup kuat ya di Amazon, jadi tidak ada masalah. Teman-teman semua bisa install berapa ribu pun aman ya, tidak ada masalah. Asalkan perhatikan koneksi jaringannya seperti itu. Nah, ini sudah kita kita lakukan ya, sudah terbuka. Nanti pilih di sini ada browse dalam bentuk CSV format ya, kita browse. Nah, kemarin tadi data udah saya masukkan di data download ya, maka kita cek di sini. Kita cari data tadi. Nah, setelah dia lakukan loading, ditunggu sebentar. Oke, ya. Oke, ketika sudah dilakukan load, maka di sini ada keterangan di remove row from dataset, ada sekian ini. Karena memang data ini kita berikan space
setiap puskesmas itu kurang lebih hampir 50.000 sekian data, ya. Jadi untuk memberikan satu space storage yang cukup besar atau data yang bisa diisikan di sini. Nah, karena memang yang terisi cuma berapa ratus ya, nggak sampai 200-300 tadi, sehingga nanti data yang lain itu secara otomatis di-clean oleh sistem. Tidak ada masalah, ya. Ini secara otomatis bisa seperti itu. Nah, yang langkah kedua adalah kita namanya adalah defining variable. Jadi, mencocokkan variabel yang ditentukan dengan variabel yang kita punya. Atau ini adalah cross check variabelnya gitu ya, match variabelnya seperti apa. Date formatnya sudah sama ya. Kita menggunakan format di DMMYY, jadi format tanggal, bulan, dan tahun ini sudah cukup sama ya. Kita pakai yang itu. Date of birth ini adalah tanggal lahir ya. Oke, date of visit adalah tanggal ukur, tanggal dilakukan kunjungan seperti itu. Dan ini untuk seks, jenis kelamin, ini ada dua codingan, pakai satu untuk laki-laki ya, untuk male ya, M atau M besar, untuk female perempuan, dua F kecil atau F besar. Ya, kita pakai namanya jika init di sini. Jika ini adalah jika inisial yang mengcoding usia, konversi laki perempuan menjadi angka 1 dan 2 seperti itu. Nah, ini which kita pakai berat badan ya, berat, lengthnya itu adalah tinggi. Ya. LH measure ini adalah perhitungan cara pengukuran panjang dan tinggi. Kita lakukan dengan measure, ya otomatis ya, nggak usah di ini. Kita kosongin semua. Nah, untuk tim, ini bagus, kita kombinasikan ya dengan pilih posyandu. Artinya nanti kita akan bisa melakukan checking analysis by posyandu. Mana sih posyandu yang bagus dalam pengukuran, mana yang posyandu yang mungkin mengalami banyak ada errornya, gap dari standar. Itu bisa kita cek di sini. Kita stratat, kita kosongin aja, kelasnya kita kosongin, baru kita masuk ke geographical region ya. Ini memang karena konteks kita di puskesmas, kecamatan, maka kita by desa. Kita bandingkan seperti itu. Ini buat kuantilnya kita kosongin aja, dan kita nggak ada pakai itu. Nanti sebenarnya ke depan kita juga bisa pakai ini untuk skala studi yang lebih spesifik ya. Kita akan perhitungkan antara pengaruh ekonomi, misal kuantil ekonomi seperti apa, tingkat pendidikan ibu atau orang tua itu bisa kita lakukan ya, dan juga beberapa variable group yang kita lakukan. Jadi ini bisa lebih melihat bagaimana terkait tentang korelasi atau hubungan atau ada perbedaan di antara tiga variabel yang mungkin sering kita temui di masyarakat seperti itu. Oke, setelah selesai kita lakukan defining variable dan cross-check variabelnya, kita masuk di z-score. Di sini nih, toolbar sini nih z-score. Nah, sangat cepat sekali ya. Jadi kita langsung hanya klik begitu, dia mampu menganalisis z-score seluruhnya dengan tanpa jeda seperti itu. Oke, ini akan terlihat datanya ya, bisa terlihat J-sex-nya, Z-length-nya, apa yang menjadikan perbedaan dari WHO Antro dengan WHO Antro yang sebelumnya yang versi desktop itu dengan versi yang sekarang dengan pendekatan R adalah bagaimana mereka mampu mengukur usia ini di dalam tiga grup ya. Kita bedain usia berdasarkan hari dan usia berdasarkan bulan. Makanya yang jadi penentu perbedaan yang menjadi catatan penting kenapa ada banyak beda perhitungan dari beberapa kabupaten lalu pada saat SSGI. Karena saat sekarang penggunaan eh, rigid pada usia itu lebih spesifik lagi. Dari situ kita menggunakan usia dalam hari dan usia dalam bulan. Bahkan itu lebih detail banget ya. Dan ini sudah dibedain grupnya. Lalu juga ada perhitungan namanya istilahnya ada Z-length, ini Z-score untuk panjang, Z-length flag ya. Ini adalah Z-length flag ini untuk melihat outlier pada Z-score untuk TBU atau PBU ya, dan lain-lain seperti itu. ZVFL atau Wedge for Length itu adalah Z-score berat badan atau tinggi badan ya. Dan yang flag ini adalah menunjukkan indikasi outlier atau tidak. Oke, ini bisa langsung jenengan lakukan. Mohon maaf. Aduh, tadi sudah. Oke, sorry tadi ke pencet. Kita mulai lagi di awal. Oh, kita nggak jeda ya, mohon maaf. Tadi ada sedikit ini. Jadi tadi ada sedikit apa? Terlalu. Oke, mohon maaf.
kita defining dulu sebentar ya. Oke, satu timnya itu. Oke, geographical region untuk besok. Oke, sudah semua ya. Kita dividing dulu. Measure-nya sudah tinggi, berat, jika unit. Oke, tinggal ukur. Mulai. Oke, selesai. Kita pilih seperti ini. Nah, oke, mohon maaf tadi masih tadi kepencet ya. Jadi kita back lagi. Setelah selesai kita langsung bisa mendownload nih. Download the score di sini. Nah, ketika di-download selesai, kita akan bisa kita buka. Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil data personal dari tiap-tiap eh, ini apa? Tiap-tiap responden atau sampling atau balita yang kita ukur. Memang bentuknya masih CSV ya. Jadi separated format CSV ya, separated, koma delimited gitu ya. Makanya comma expected value-nya. Jadi untuk itu kita bisa kita untuk analisis bisa kita pakai menggunakan data untuk text to column ya untuk memisahkan separasi koma ini. Ya dengan cara kita swap aja di kolom A, kita pakai data, maka pilih text to column. Nah, kita pakai delimited ya. Nanti kita pakai delimiternya adalah pakai yang koma. Kita text dan finish. Oke, ini sudah cek. Nah, sudah selesai. Ini sudah muncul semua dan ini nilainya ya. Ini nilai Z-score-nya, Z-length, Z-wedge, BMI, BFL. Jadi ini yang bisa kita lakukan oleh hasil-hasilnya ya. Oke, itu yang langkah pertama untuk analisis Z-score by personal. Yang kedua, bagaimana memperhitungkan secara lebih cepat untuk prevalensinya. Kita nggak akan menghitung prevalensi secara ini ya, nah, ini menggunakan kaidah statistik yang sudah terukur, maka tinggal pilih di klik to calculate prevalence estimate ya. Jadi kita akan memilih prevalensi perhitungan dengan sistem estimasi. Di situ nanti akan jelaskan berapa sih nilai standar error-nya, berapa nilai upper line-nya, dan lain-lain juga seperti itu. Nah, di sini terlihat ya, ada HAZ POP-nya, ini berarti menunjukkan populasi yang diukur untuk tinggi badan menurut usia itu 557 ya. Jadi HA-3R, R ini adalah prevalensi untuk HH score di bawah -3 ya, HA-3R berarti ini anak-anak yang sangat pendek, 4,449% ya. HA-3SR. Jadi R ini adalah prevalensi rate, -3 ini adalah menunjukkan nilai prevalensi di bawah -3. Nah, kalau HA jadi -3 ke bawah itu berapa? Itu 4,9% yang indikasi sangat pendek ya. Ini SE, SE ini adalah akhiran untuk standar error. Nanti untuk detailnya bisa teman-teman baca di modul sini ya, sudah jelaskan dengan banyak. Oke, nanti kita akan bahas kalau lebih detail, pembahasan lebih detail untuk masalah ini kita akan coba uraikan secara lebih detail, spesifik di sesi berikutnya mungkin ya. Dan yang kedua adalah HA-3SE, ini standar error ya. Yang ketiga adalah UL, upper line, jadi batas atasnya seperti apa, dan yang HA-2R. Nah, ini yang dijadikan sebagai patokan penting. Ini, mohon maaf, jadi di HA-2R ini, oke, nah kita cek di sini. Nah, yang pilih all, jadi pencet ya. Kita di atas. Nah, di sini itu sebenarnya HA-2R ini adalah melihat memperhitungkan nilai Z-score -2 ke bawah. Jadi ini yang sebagai prevalensi stunted. Karena dia menggabungkan indikasi pendek dan sangat pendek. Ya, kita cari di sini yang tadi udah ke ini ya, apa ke short ya. Kita akan cek ke bawah nih, yang all. Nah, ternyata memang 11,85% untuk 2 desa. Mungkin mungkin belum di-clean ya seperti itu. Dan kita akan bisa lihat di sini pembagiannya, ya, bagaimana pembagian berdasarkan usia, ya, grup usianya seperti apa, dan lain-lain juga. Nah, ini akan kita akan jelaskan bagaimana cara modeling analisis
berdasarkan age happening ya, jadi usia itu kita akan menjelaskan. Dan kita akan bisa lihat bagaimana prevalensi juga di tiap-tiap desa ya, seperti itu. Lalu ini apakah bisa di-download? Sangat bisa sekali. Tinggal diklik di download aja, maka dia akan mendownload hasilnya gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk data quality assessment-nya, kita bisa cek di sini distribusinya. Nah, kita akan melihat ini standar age group ya. Jadi ini semacam kayak descriptive analisisnya, ya, bagaimana memperhitung karakteristik dari samplingnya. Jadi rata-rata dari total balita yang diukur itu untuk paling tertinggi usianya ada di 24-35 bulan ya, usia balita ke atas. Dan seperti ini ya. Oke, kalau perlu satu stratifikasi, kita mungkin bisa pakai eh, geographical region misal, nah akan muncul di sini ya. Jadi paling banyak di desa dan umumnya berapa, proporsinya seperti apa, kita akan kelihatan nanti ya. Atau kita mau cek secara berdasarkan gender misal. Nah, maka di usia 24-35 bulan ini paling banyak itu adalah yang perempuan, laki-laki yang merah, yang apa gelap, ya abu gelap ini, yang mereka ini adalah female ya. Jadi dibandingkan total karakteristik populasi di partisi kita distratifikasi berdasarkan eh, kelamin ya, jenis seks ya, jenis kelamin seperti itu. Atau pakai geographical region ya. Nah, nanti paling banyak proporsi yang paling banyak ini adalah desa Purworejo ini sebagai penyumbang data yang tertimbang. Ini juga bisa melihat bagaimana istilahnya jumlah sampling berdasarkan usia dengan stratifikasi desa seperti itu. Ini bisa teman-teman lakukan olah sendiri. Yang kedua adalah missing data. Nah, missing data ini penting untuk melihat ada nggak beberapa data yang kosong, tidak terisi dengan lengkap. Nah, ini weight-nya ada 9% nih, ada yang kosong, ada lainnya juga sekian ya. Oke, ini secara proporsi misinya di atas 10%. Berarti memang kita harus lebih dicek lagi untuk data detailnya nanti untuk beberapa pengisian-pengisian lain seperti itu. Oke, untuk digit referensinya ini paling penting banget ya. Artinya bahwa kita akan bisa melihat data apa kecenderungan data yang terentry itu pada level desimal berapa seperti itu. Nah, ini 0,1 ini rata bagus sebenarnya. Jadi sangat rigid banget, tidak menutun. Memang di 00 itu 29%. Artinya kalau kita nimbang itu nilai desimalnya kan pasti tidak akan pernah di nol tepat ya sebenarnya idealnya. Tetapi ini sudah menunjukkan variabilitas data yang cukup bagus ya. Nah, memang cuma di length ini memang kecenderungannya di 00 agak tinggi. Jadi misal kalau kita ukur panjang pada tinggi badan 56, 75,0, 75, 78,0 seperti itu. Ini yang 0,1 sekian. Nah, memang ini perlu jadi catatan penting untuk yang desimal nilai 00. Tapi masih kecenderungan sih memang di beberapa perhitungan tinggi badan panjang badan itu memang nilai 00 itu sangat jarang kalau kita ukur dengan bagus. Tapi ini sudah perlu nanti percek dengan baik dan lain-lain seperti itu ya. Jadi untuk Z-score distribusinya bisa dicek ya. Ini menunjukkan ini adalah bentuk kurtosis secara normalnya. Ini yang ada punya. Nanti kita jelaskan apakah ini yang kurtosis cenderung kiri atau kanan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail ini terkait tentang densitas dari populasinya ya. Dan ini Z-score flag-nya. Jadi yang nilai-nilai outlier di dalam ini apa istilahnya yang menjadi outlier cukup kecil sebenarnya, masih di bawah 2,5%. Artinya ada beberapa data-data yang memang dia kalau ada standarnya itu dijelaskan untuk outlier itu flag ada beberapa kriteria sini, coba kita cek ya flag di petunjuknya. Nah, di sini. Jadi dikatakan flag di sini atau outlier untuk z-score length itu di antara kurang dari -6 atau di atas +6. Jadi kurang nilai z-score itu di bawah -6 nih. Atau lebih di atas 6. Jadi tinggi banget ataupun sangat pendek banget ya. Dan lain-lain bisa dibaca. Ya, itu yang jadi outlier. Oke, itu sudah. Dan ini z-score summary-nya ya. Secara umumnya seperti ini. Nanti bisa dibandingkan. Jadi teman-teman nanti kalau udah punya bisa pakai ini, kita akan bandingkan berapa sih perpindahan rata populasi Z-score di Februari ini dan di Agustus di bulan depan.
di per kategori usianya. Ini kan standar deviasinya Z-length-nya itu kan 1,6 nih. Kita bandingkan tuh usia 5 bulan, apakah dia ada penurunan atau ada peningkatan ya. Ini yang bisa digunakan oleh kementerian di dalam analisis sampling populasi perbedaan dua serial data untuk melihat perbedaan antar dua saji satu segi seperti itu. Oke. Oke, itu mungkin teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin langsung membuat satu kajian telah lebih detail, bisa pakai ini ya, generate and download report ya. Jadi kalau kita generate, nanti akan di generating berapa sudah otomatis sebenarnya ya. Dan ini adalah sebagai salah satu kekuatan di sini untuk publikasi, tetapi ini masih menggunakan bahasa Inggris ya, karena nanti teman-teman bisa melakukan dipelajari dulu data-datanya, dan kita lakukan diseminasi pada saatnya dengan kegiatan lintas sektor atau kegiatan pertemuan dengan pihak internet puskesmas atau lain seperti itu. Lalu gimana hasilnya? Kita akan cek sudah bentuk Word ya, sudah cukup bagus sebenarnya. Tinggal kita olah aja, kita translasikan ke bahasa Indonesia. Nah, ini tinggal dilakukan editingnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman sudah bisa lakukan analisisnya dengan baik. Oke, cukup lengkap ya sebenarnya kalau kita lihat dari hasil analisisnya. Bahkan juga akan melihat bagaimana untuk tabel status gizinya dan lain-lain seperti itu. Oke, ini hasil yang tutorial ketiga ya, bagaimana mengolah dari tahapan kita mengkonversi apa data R di LCS, baru juga mengkonversi ke bentuk CSV, lalu kita lakukan olah di kalkulator R yang sudah kita installing di situs Sigma, baru kita juga lakukan analisis seperti itu. Oke, pertemuan sangat. Nanti kita akan jumpa kembali di sisi tutorial keempat dan kelima nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.